Selanjutnya kita akan mendengar paparan materi terkait penjelasan teknis aplikasi SIMT dan Kurasi. Dan akan ada sesi tanya jawab setelah materi dipaparkan. Dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Rudi J. Suhatrio dan Bapak Yongki Purnomo yang akan memaparkan materi-materi tersebut. Baik, kita akan menyapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Bu Elsa. Selamat pagi, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah Bu Elsa sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Rudi, kita hari ini tadi sudah berbincang-bincang dengan para penerima manfaat aplikasi SIMT dan Kurasi dan sangat senang mendengarnya Pak ya, bahwa mereka banyak atau merasakan manfaat dari adanya aplikasi SIMT ini. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan materi terkait aplikasi SIMT dan kepada Bapak Dr. Rudi Suhatrio, kami persilakan. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan tentang sistem informasi manajemen talenta ya, yang tadi sudah ada testimoni ya dari Bapak Kepala Sekolah Lab School ya yang sudah memanfaatkan SIMT dengan baik. Izinkan saya untuk berbagi layar. Bapak Ibu sekalian, jadi terhitung dari mulai tahun lalu ya, Pusat Prestasi Nasional itu mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta ya, atau yang disingkat dengan SIMT. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa diakses ya dengan alamat https://simt.kemdikbud.go.id. Jadi ini bisa diakses dari manapun ya sepanjang mempunyai koneksi internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum ya sistem informasi manajemen talenta ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah penyimpanan data yang terintegrasi, terstruktur, dan terskalakan. Jadi sistem informasi manajemen talenta ini ya, berfungsi sebagai database talenta nasional ya, yang memuat riwayat-riwayat prestasi dari peserta didik, baik prestasi-prestasi yang diselenggarakan oleh Puspresnas BPTI, ataupun prestasi yang memang diperoleh secara mandiri oleh peserta didik dan tentunya melalui aplikasi kurasi. Ya, jadi prestasi yang muncul di dalam SIMT ini prestasi yang telah dikurasi. Kemudian fungsi lain juga dari SIMT adalah untuk melakukan pemantauan dan pemetaan prestasi. Jadi stakeholder SIMT kami menyadari bahwa ini cukup banyak mulai dari peserta didik, kemudian guru ya ataupun pemerintah daerah. Dengan SIMT ini diharapkan masing-masing stakeholder itu bisa memantau ya ataupun memetakan bagaimana prestasi baik dari satuan pendidikannya, dari pemerintah daerah dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadi sumber informasi ya terhadap publik ya terhadap talenta-talenta prestasi. Harapannya bahwa dengan adanya SIMT ini bisa memberikan informasi ke publik ya terkait dengan A sampai Z terkait dengan daripada prestasi peserta didik. Kemudian yang tidak kalah menarik juga SIMT ini menampilkan portofolio prestasi atau digital CV. Tadi yang sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya ya bahwa setiap peserta didik yang mempunyai prestasi itu akan membentuk sebuah portofolio prestasi di dalam SIMT dan tentunya portofolio ini nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang berguna ya. Salah satunya mungkin nanti bisa tadi di Lab School tadi sudah diimplementasikan ya salah satunya untuk menerima siswa ya. Saya kira ini juga akan bisa diextend ke satuan pendidikan yang lain. Kemudian dalam jangka panjang kita juga ingin menjadikan SIMT ini marketplace talenta ya di mana nanti akan bertemu stakeholder daripada pengguna talenta dan tentunya pada akhirnya adalah analisis dan evaluasi daripada manajemen talenta. Nah, secara umum framework daripada SIMT, Bapak Ibu sekalian, jadi SIMT ini adalah database talenta nasional, ya,
Ini kalau kita lihat alur datanya untuk prestasi-prestasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, dalam hal ini Puspresnas dan BPTI, itu akan otomatis langsung masuk ke dalam database talenta nasional di dalam SIMTE. Nah, untuk prestasi di luar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, ya, seperti eksternal, kemudian dan lain sebagainya, itu tetap bisa masuk ke dalam database talenta nasional, tetapi terlebih dahulu harus dikurasi dulu melalui aplikasi kurasi. Jadi kalau hasil kurasinya sudah ada, maka secara otomatis data tersebut akan ditarik ke dalam database talenta nasional dan akan ditampilkan di dalam portal SIMTE. Nah, ini secara umum garis besar dari alur data atau sumber data yang ada pada database SIMTE. Nah, kemudian untuk fitur-fitur yang ada, ya Bapak Ibu sekalian, saya kira fitur-fitur utama ya yang bisa kita manfaatkan di dalam SIMTE pertama adalah fitur pencarian talenta. Jadi fitur pencarian talenta ini memungkinkan publik ya untuk melakukan pencarian berdasarkan nama peserta didik ataupun juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian SIMTE juga menampilkan statistik prestasi ya Bapak Ibu sekalian dari level nasional, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Kemudian di SIMTE juga menampilkan peta sebaran prestasi ya Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana capaian ya prestasi peserta didik di dalam wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada klasemen prestasi yang disediakan di SIMTE ini untuk memberikan apa ya semacam showcase kepada peserta didik ataupun kepada publik siapa saja sih talenta-talenta yang ada ya, siapa aja talenta-talenta yang punya prestasinya cukup banyak. Sehingga harapannya ya dengan adanya klasemen ini bisa memacu tadi ya, memacu peserta didik untuk lebih berprestasi lagi. Kemudian klasemen ini tidak hanya kepada peserta didik tapi juga satuan pendidikannya. Jadi nanti ada klasemen yang menjelaskan satuan pendidikan mana saja sih yang punya prestasi banyak. Nah, saya mungkin lebih enaknya langsung mendemokan saja ya Bu Elsa supaya publik ini bisa tahu gitu ya bagaimana aplikasi SIMTE ini bekerja. Izin. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah aplikasi SIMTE. Di sini Bapak Ibu bisa tadi ya melakukan pencarian talenta, ini tinggal diklik saja misalnya mau nyari orang dengan nama tertentu gitu ya. Maka nanti akan muncul ya Bapak Ibu sekalian nama-namanya. Kemudian di sini ada peserta didik terkini. Peserta didik terkini ini akan melihatkan latest prestasi-prestasi terakhir yang masuk ke dalam SIMTE ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian di bawahnya bisa melihat statistik daripada peserta didik berprestasi ya. Ini dari level SD sampai dengan dikti. Nah, kemudian di sini juga akan bisa melihat klasemen ya. Di klasemen ini dari mulai level sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Siapa saja sih peserta didik yang punya banyak prestasi secara nasional. Nah, ini bisa dilihat di dalam SIMTE. Juga ada statistik secara kategori ya. Kemudian di sini juga ada klasemen daripada satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini akan terlihat satuan-satuan pendidikan yang memang punya peserta didik berprestasi yang terbanyak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa satuan pendidikan yang memang menjadi satuan pendidikan dengan prestasi yang cukup baik. Kemudian ini ada sebaran daripada tahun. Nah, ini tadi sebaran prestasi ya dari masing-masing daerah
di mana ini kita bisa zoom ya atau masuk ke dalam provinsinya masing-masing. Kemudian juga ada sebaran berdasarkan daerah. Kemudian saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, ini tadi pencarian ya. Kemudian untuk masing-masing peserta didik itu bisa menampilkan CV digital ya, di mana CV digital ini akan menampilkan prestasi ya yang berasal dari ajang non ajang. Kemudian prestasi yang berasal dari aplikasi kurasi dan juga riwayat pendidikan terintegrasi dengan PD Dikti ataupun PD Data. Jadi data yang ditampilkan ini ya, ini adalah data-data yang valid yang memang sudah dicek ya ke dalam Dapodik ataupun PD Dikti dan juga kurasi. Ya ini leaderboard tadi ya Bapak Ibu sekalian, leaderboard peserta didik, kemudian leaderboard satuan pendidikan. Kemudian yang menarik adalah sebenarnya ada report ya. Kalau kita klik setiap nama satuan pendidikan pada SIMT, maka nanti SIMT akan memunculkan portofolio satuan pendidikan, di mana ini contoh SMA 4 Denpasar, di sini nanti akan tertulis berapa sih peserta didik yang berprestasi di olahraga, berprestasi di riset inovasi, berprestasi di seni budaya, juga ada sebaran per tahun dan juga ada siapa saja anak-anak yang memang berprestasi. Nah ini sebaran. Nah kemudian di SIMT juga disediakan perbandingan, Bapak Ibu sekalian ini bisa melihat perbandingan ya daripada kabupaten dan kota. Ini melihat capaiannya, dan yang menarik juga adalah menu kurasi yang ada di Puspresnas, di SIMT maksud kami. Ini akan menampilkan daftar ajang yang telah dikurasi ya melalui aplikasi kurasi berdasarkan usulan penyelenggara. Jadi penyelenggara ajang itu mengajukan kurasi ya, kemudian hasil kurasinya akan muncul di dalam SIMT yang bisa dicek oleh publik Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan hasil kurasinya. Jadi hasil kurasi itu ada dalam bentuk bintang ya, mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 ya. Tentunya bintang 5 itu yang paling tinggi. Nah, harapannya adalah ajang-ajang yang ditampilkan pada SIMT ini di mana hasil kurasi ya ini dapat menjadi patokan ya ataupun referensi bagi peserta didik dalam mengirimkan peserta didiknya ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berprestasi. Saya kira itu Bu Elsa ya secara umum aplikasi SIMT. Memang kita sudah mengembangkan juga ya untuk login ke dalam SIMT, tapi ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi aplikasi login ini nanti saat ini baru diperuntukkan bagi peserta didik, di mana peserta didik nantinya bisa melakukan update riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan gitu ya. Di mana intinya kami ingin ke depan ini SIMT juga bisa dilakukan menjadi alat untuk melakukan pelacakan ya, karena pemerintah dalam hal ini Puspresnas juga ingin mengetahui bagaimana jejak prestasi-prestasi peserta didik yang berprestasi ini ya di kemudian hari, seperti apa riwayat-riwayatnya. Saya kira itu Bu Elza kurang lebih penjelasan tentang SIMT, mudah-mudahan ini cukup jelas dan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas paparan yang sudah disampaikan. Semoga dapat menambah